Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Fa ya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Khatib di sini terutama mewasiatkan diri pribadi dan juga para jemaah untuk senantiasa bertaubat dan bertakwa kepada Allah tabaraka wa taala. Ma'asyiral muslimin, sungguh tidak ada jalan keluar di setiap permasalahan yang kita hadapi kecuali kita kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak ada jalan keluar di dalam setiap permasalahan yang dialami oleh manusia melainkan dia kembali dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ya ma'asyiral muslimin, innallaha rahimun latifun bi'ibadihi. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala itu sangat penyayang dan sangat lemah lembut terhadap hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui bahwasanya hamba-hambanya tidak mampu dia melakukan ibadah di setiap waktu dan di setiap saat. Dan Allah tabaraka wa ta'ala mengetahui bahwasanya hamba-hambanya dia akan terjatuh kepada kesalahan, dia akan terjatuh kepada dosa, dan dia mengetahui bahwasanya hamba-hambanya butuh akan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seorang hamba itu senantiasa berada dalam kesalahan dan dosa. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu bani Adam khata'. Setiap anak Adam itu khata'un, artinya banyak melaksanakan kesalahan, banyak sekali melakukan kesalahan-kesalahan. Akan tapi wa khairul khatta'in, sebaik orang-orang yang berbuat kesalahan adalah at-tawwabun, yang mana mereka bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Fa ya ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita tatkala melakukan dosa atau melakukan kesalahan, kita segera berkembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga Allah subhanahu wa ta'ala menyeru kepada hamba-hambanya untuk kembali kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Sebanyak apapun dosa yang dia lakukan, sebanyak apapun kemaksiatan yang dia lakukan, maka janganlah berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Dengan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala, Allah senantiasa membukakan pintu ampunan untuk hamba-hambanya.
Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil hamba-hambanya, yaitu hamba-hamba yang senantiasa bermaksiat, yang senantiasa berbuat dosa, untuk tidak berputus asa dari rahmat Allah tabaraka wa taala, yaitu dengan melakukan perintah-perintah Allah tabaraka wa taala, dia kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Inilah agar kita tidak berputus asa, akan tapi kita terus senantiasa kembali dan bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sungguh Allah tabaraka wa taala mengampuni semua dosa. Tidak ada dosa yang tidak akan diampuni oleh Allah tabaraka wa taala apabila kita bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Fa ya ma'asyiral muslimin, namun kita ingat, jangan sampai kita terlalu terlena dengan kemurahan dan kasih sayang Allah tabaraka wa taala. Dalam artian kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa, bukan berarti kita senantiasa melakukan dosa. Tidak. Justru sebaliknya, kita mengetahui Allah Maha Mengampun, Allah Maha Penyayang, maka kita jadikan Maha Pengampun dan kasih sayang Allah ini sebagai kesempatan bagi kita untuk mendapatkan rahmat dari Allah tabaraka wa taala. Artinya kita jangan meremehkan sekecil-kecil apapun dosa. Begitu juga jangan kita remehkan sekecil apapun dari kebaikan. Ya ma'asyiral muslimin. Begitu juga Allah tabaraka wa taala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun." Wa tubu ilallah, dan bertaubatlah kalian kepada Allah. Kembalilah kalian kepada Allah tabaraka wa taala seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian mendapatkan kebahagiaan, agar kalian menjadi orang yang beruntung, agar kalian menjadi orang yang berbahagia baik di kehidupan dunia maupun di akhirat. Ma'asyiral muslimin, ingatlah sekarang masih wabah yang kita hadapi masih berlanjut. Ini tidak lain merupakan cobaan dan ujian kepada kita, cobaan bagi orang yang beriman, bahwasanya wabah yang seperti ini tidak ada yang bisa mengangkatnya kecuali Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang kedua, pelajaran bagi kita bahwasanya manusia itu sangat lemah dan dia butuh kepada Allah tabaraka wa taala. Sampai sekarang belum ditemukan apa obat yang paling manjur, tidak ada. Namun ingat ayyuhal ikhwan, bahwasanya Allah tabaraka wa taala telah memberikan solusi kepada kita. Sebagaimana Nabi Nuh alaihissalam, beliau menyampaikan kepada umatnya, aku katakan kepada kalian, istaghfiru rabbakum, minta ampunlah kalian kepada Rabb kalian. Innahu kana ghaffara, sungguh Allah tabaraka wa taala Maha Pengampun. Yursilis sama alaikum midrara, niscaya Allah akan turunkan hujan kepada kalian. Begitu juga niscaya Allah akan berikan anak dan harta benda. Allah akan makmurkan kalau kita bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ya ma'asyiral muslimin, ketahuilah bahwasanya bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala itu merupakan salah satu sifat dari sifat para nabi. Sebagaimana Nabi Adam alaihissalam, beliau adalah abal bashar. Tatkala beliau berdosa, tatkala beliau melakukan dosa, yaitu dengan makan sebuah pohon, beliau kemudian bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala.
Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim." Fatalaqa Adamu min rabbih kalimatin min rabbih. Kemudian Allah tabaraka wa taala mengajarkan kalimat, yaitu kalimat taubat. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam, yaitu sebuah kalimat. Maka kalimat di sini yang disebutkan oleh ulama tafsir adalah taubat kepada Allah tabaraka wa taala. Kalimat yang diajarkan oleh Allah tabaraka wa taala kepada Nabi Adam adalah taubat, yaitu bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Fataba alaih. Kemudian Allah mengampuni dosa Nabi Adam. Dikarenakan apa? Nabi Adam bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguh Dia Allah tabaraka wa taala Maha menerima taubat dan Maha penyayang terhadap hamba-hambanya. Begitu juga Nabi Yunus sallallahu alaihi wasallam, beliau senantiasa beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Beliau senantiasa beristighfar. Kita tahu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang mana dia dosa-dosanya yang sebelum maupun yang sesudah telah diampuni oleh Allah tabaraka wa taala. Namun beliau terus beristighfar kepada Allah tabaraka wa taala. Apalagi kita yang senantiasa berdosa, senantiasa bermaksiat kepada Allah tabaraka wa taala, kemudian tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Sungguh apabila kita tidak bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, kita menjadi orang-orang yang merugi. Ya ma'asyiral muslimin, hendaklah kita senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Aqulu qawli hadza wastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawalah. Amma ba'd. Faya ma'asyiral muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Ketahuilah bahwasanya bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala itu merupakan salah satu sifat dari sifat orang-orang salih. Yang mana orang-orang salih terdahulu yang telah mendahului kita, mereka senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah tabaraka wa taala, sehingga Allah tabaraka wa taala mengampuni dosa-dosa mereka. Faya ma'asyiral muslimin, di antara faidah dari taubat, dari faidah taubat yang kita lakukan apabila kita bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, yang pertama, taubat itu akan mendatangkan kecintaan Allah tabaraka wa taala. Apabila kita bertaubat, senantiasa bertaubat dan kembali kepada Allah, maka Allah akan mencintai kita. Maka tatkala Allah mencintai kita, maka Allah senantiasa menolong kita, akan senantiasa memberikan pertolongan kepada kita. Sebagaimana Allah tabaraka wa taala berfirman, "Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguh Allah tabaraka wa taala yuhibbut tawwabin, mencintai orang-orang yang banyak bertaubat. Al-mukthirina bit-taubah, yaitu orang-orang yang memperbanyak taubat kepada Allah tabaraka wa taala dengan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Dengan memperbanyak berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, dengan memperbanyak istighfar. Kemudian wa yuhibbul mutatahhirin, dan Allah senantiasa mencintai orang-orang yang menyucikan diri. Nah, maka menyucikan diri di sini imma kalanya kita senantiasa menjaga kebersihan badan kita dari kotoran, atau kita menjaga kebersihan hati kita dari kesyirikan. Faya ma'asyiral muslimin, maka hendaklah kita senantiasa kita jaga kotoran-kotoran yang ada pada diri kita, baik berupa sikap ujub
dengki atau sombong, maka segeralah hilangkan. Apabila ada rasa sombong, rasa dengki atau yang lainnya, maka segera hilangkan pada diri kita. Kemudian faidah yang kedua dari taubat, bahwasanya taubat itu menjadikan kita sebagai orang yang muflih, orang yang beruntung di hadapan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun." Dan bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, agar kalian menjadi orang-orang yang beruntung. Kemudian bahwasanya taubat itu akan menjadikan kita orang yang faizin, orang-orang yang beruntung, yaitu mendapatkan surga Allah Tabaraka wa Ta'ala dan terampuni dosa-dosa kita. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar." Wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallah taubatan nasuha. Bertaubatlah kepada Allah, kembalilah kepada Allah dengan taubat yang benar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffiru ankum. Semoga atau agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kalian. Ayyukaffiru ankum sayyi'atikum, agar Allah Tabaraka wa Ta'ala mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar, dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mana di bawahnya mengalir sungai-sungai. Faya masrul muslimin, inilah janji Allah Tabaraka wa Ta'ala kepada hamba-hamba yang senantiasa bertaubat kepada Allah. Allah akan berikan keuntungan, Allah akan berikan surga, yang mana surga ini merupakan kehidupan dan kebahagiaan yang hakiki. Faya masrul muslimin. Kemudian faidah dari taubat, Allah menggantikan keburukan dengan kebaikan. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Innal hasanati yudhibnas sayyi'at. Dzalika dzikra lidzakirin." Wa aqimis shalah, dan dirikanlah salat, tarafayin nahari wa zulafan minal lail. Dirikanlah salat baik pada waktu pagi maupun akhir dari siang. Wa zulafan minal lail, dan bagian dari malam. Innal hasanat, sungguh kebaikan-kebaikan, yudhibanas sayyi'at, menghapuskan kesalahan-kesalahan. Dzalika dzikra, sungguh dalam hal itu adalah peringatan, lidzakirin, bagi orang yang senantiasa mengingat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Faya masrul muslimin. Kemudian faidah yang berikutnya, kalau kita bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka Allah akan berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik, kehidupan yang makmur, sebagaimana telah kita sampaikan pada surah Nuh pada khutbah pertama kali. Faya masrul muslimin, marilah kita senantiasa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala senantiasa mengampuni dosa kita dan senantiasa memberikan hidayah kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Allahumma ighfir lana dhunubana. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik.
Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aqimissalah.